Apakah Coach Indra Safri beneran guru penjas? Sebelum gue bahas ke sini, gue mau ngasih tahu kalau gue bukan buzzer timnas, gue juga bukan buzzernya Coach Indra Safri, tapi di sini gue mau ngasih tahu pendapat objektif gue. Oke, pertama gue mau komentarin 6-0 ini. Ini 6-0 adalah pertandingan hasil dari permainan yang bagus ya. Ini bukan gol jatuh dari langit semua, bukan. Kalian bisa lihat sendiri, taktiknya cukup berjalan Coach Indra Safri ini, dan ya kalian bisa lihat sendiri hasilnya 6-0. Kalau kita lihat perolehan di U16 kemarin, di AFF juga 3-0 kita menang. Tapi Coach Indra Safri 6-0. Jadi kenapa dibilang guru penjas? Nah, ini nih permasalahannya. Kalian inget ini, tolong turnamen, ya ini dia penyakitnya, asalnya dari sini. Nggak tahu ya, netizen Indonesia ini bener-bener cakap banget ya untuk menghujat, mengasih nama yang aneh-aneh ke seseorang, padahal nggak tahu nih fakta sebenarnya kayak gimana. Oke, seperti yang kalian tahu, Coach Indra Safri itu terakhir di turnamen Tolon turnamen ini ya. Dan ini adalah turnamen skalanya internasional, oke? Dan yang harus kalian sadar, di grup ini udah neraka banget. Ini udah neraka yang benar-benar super neraka ya. Ukraina U23, sedangkan kita tuh bawanya U19 doang. U19 atau U20 gue gak tahu, tapi yang pasti U20 ke bawah. Ukraina bawa U23. U21 Itali. Jepang U19, oke, sama lah kayak kita setara ya untuk umurnya. Panama U23, apa yang lu expect dari sini ya? Walaupun dengan tambahan Mauresmo, Dion Max, terus Tim Gapens, Semifile, terus sama Jens Raven, what you expect? Oke, sama ini. Lu expect permainan bagus Coach Indra Safri di pertandingan ini? Ya lu susah lah berpikirnya untuk melawan tim-tim ini. Ditambah ya, ini bukan di kandang, tapi di negara lain. Udah gitu di Eropa ya. Dan kalian dengan entengnya karena kekalahan ini ngegolin cuma 1 ya lewat penaltinya Mauresmo doang, dan kalian cuma ngoceh guru penjas. Astagfirullah. Meanwhile, Coach Nova tuh startnya kan di U16 kemarin AFF dan bisa sampai semifinal, dan itu permainannya bagus banget, dan kalian puji-puji sampai ngebandingin sama Coach Indra Safri. Sorry to say, startnya aja udah beda. AFF sama Tolon turnamen yang super duper gila ini ya, U23, U21, aduh, udah beda coy. Jadi lu ngomong guru penjas tuh lu kayak ngomong, aduh, gak ada gunanya. Dan setelah 6-0 ini, taktiknya works, lu mau ngomong guru penjas lagi? Hah? Apa lu mau beralibi? Wih, udah gak jadi guru penjas. Emang dari awal gak guru penjas. Emang ekspektasi lu aja ketinggian di sini ya. Netizen, tuh, lu bisa lihat sendiri, ini jauh. Dan ya sekali lagi, gue bilang ya, gue bukan buzzer timnas, bukan buzzer Coach Indra Safri juga, bukan seakan-akan ngebelain, tapi kaliannya coba pikir deh. Dan disinilah ajang pembuktian untuk Coach Indra Safri itu layak untuk megang timnas skala umur U19, U20 ini. Dan ya kita bisa lihat nanti next match lawan Laos dan Malaysia gimana progresnya. Kalau gue yakin banget sih 6-0 ini skor yang gede lawan Filipina, dan ini ningkatin moral pemain dan bisa pede terus sampai semifinal, sampai final ketemu Australia, balas kekalahan kemarin di U16 coy. Kalau masih kalah lagi, tenang, masih ada senior yo. Ya jadi gitu aja pendapat gue soal guru penjas ini. Kalau kata gue, stop ngomong pelatih guru penjas, kecuali pelatihnya bener-bener katro yang udah bener kayak skala AFF ini jelek mainnya tuh, baru lu bilang katro ya. Gue pun bakal ngomong katro juga kalau nggak bisa main bagus di skala AFF ini. Jadi buat kalian keep support Coach Indra Safri, tim, semua pemain, dan jangan ada hujat. Udah ya, guru penjas-penjasannya udah, oke? Udah, sekarang kita fokus buat dukung ini sampai juara. Kita kawal bareng-bareng. Susah banget sih ngawal. Dan ya jangan lupa follow gue untuk info bola selanjutnya dan pendapat-pendapat objektif kayak gini ya. Dan kalian jangan kegiring opini sama orang-orang yang bener-bener kayak ngehujat ini, ngehujat berarti ini. Jangan dengerin ya. Kalian fokus aja dukung. Kalian bener-bener perhatiin baik-baik. Kalian pakein nalar ya. Ini pendapat gue pribadi. Kalau kalian gak suka, gak apa-apa. Tapi pendapat gue nih, gue yakin banget 100% masuk akal. Kalau kalian bilang Coach Indra Safri kurangnya, emang agak kurang sih, bener sih. Dari segi taktiknya beberapa kali, kayak contoh semifinal kemarin dijadiin DM, padahal AMF itu emang ada aja kesalahan pelatih. Coach Sintayong pun pernah salah. Jadi menurut gue udah langsung follow, udah, thank you. Begitu aja. Hai, salam olahraga. Sebuah kemenangan yang sangat luar biasa dan itu sudah saya prediksi sebelumnya.
Ya, kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya, saya katakan bahwa sungguh keterlaluan jika Indonesia tidak bisa menang besar di ajang Piala AFF U19 kali ini. Ternyata itu semudah yang kita bayangkan, bahwa Indonesia di bawah asuhan Coach Indra Safri membantai timnas Filipina dengan skor yang sangat gila, setengah lusin. Ya, saya tidak masuk akal ketika orang memberikan sebuah predikat kepada Coach Indra Safri sebagai guru penjas. Entah dia menilainya dari mana, tetapi saya berpandangan bahwa yang dilakukan oleh Coach Indra Safri ini untuk kelompok di bawah umur ya, khususnya U19, itu tidak perlu kita ragukan lagi. Dan beliau sudah buktikan ketika dia membawa timnas U19 juara ya. Saat itu masih zamannya Evan Dimas. Kemudian ketika beliau mengawal atau memimpin di ajang SEA Games, itu juga sama. Beliau juga pernah juara. Sehingga tadi malam saya katakan bahwa saya yakin bahwa Indonesia akan menang banyak melawan dengan timnas Filipina. Melihat dari segi permainan, ya kita sangat menguasai ya. Dari ball possession, kemudian dari taktik, teknik. Cuman yang mungkin menjadi saran ya, saya kira tidak masalah kita boleh memberikan sebuah saran. Kalau kita membandingkan dengan timnas senior ya, yang dipimpin oleh Coach Sintayong, bahwa ketika mereka bermain bola itu kita senang, enak untuk dilihat. Tapi pertandingan tadi malam kita puas ketika ada 6 gol yang berhasil dilesakan oleh anak-anak dari Coach Indra Safri ya. Tapi dari segi permainan mungkin harus ada perbaikan ya. Harus ada perbaikan sehingga bisa meningkatkan level permainan dari anak-anak timnas U19. Karena lawan yang akan dihadapi tentunya nantinya kalau misalnya timnas kita lolos ke semifinal ya, amin ya, tentu akan berbeda. Tidak sama dengan kita melawan Filipina. Tentunya secara kualitas akan berbeda. Dan saya bersyukur ya, bersyukur bahwa akhirnya timnas kita di ajang Piala AFF di laga pembuka ini mampu memenangkan pertandingan dengan skor 6-0, dan ini sekaligus mengangkat mental para pemain ya untuk bisa mengikuti laga-laga selanjutnya. Ya, pada pertandingan selanjutnya kita akan bertemu dengan Kamboja. Saya kira ini bukan pertandingan yang sulit karena kemarin juga Timor Leste berhasilkan mengalahkan Kamboja dengan skor yang tipis ya, 3-2. Dan gol Kamboja itu diisi pada babak kedua. Tapi sekalipun ini mudah, kita tetap harus mewaspadai bagaimana permainan Kamboja ya. Karena Piala AFF kali ini berulang kali saya sampaikan bahwa formatnya agak berbeda. Yang lolos itu hanya juara grup dan juga runner up terbaik. Jadi kita tidak mungkin harus lolos dengan posisi runner up terbaik ya. Kita harus mengunci posisi juara grup sehingga bisa lolos otomatis ke semifinal. Dan kita doakan saja teman-teman, semoga di laga berikut ketika di semifinal nanti atau di final, timnas kita bisa bertemu dengan Australia. Ini tentunya akan menjadi laga yang dinanti-nantikan oleh seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Karena tentunya kalau ini jadi akan menjadi sebuah ajang pembalasan karena kemarin kita kalah di level U16 ya. Nah teman-teman, berikut masih ada juga reaksi-reaksi dari netizen Indonesia terkait dengan kemenangan timnas Indonesia U19 atas Filipina. Mari kita simak lagi.
asuhan Coach Sapri berhasil melumat Filipina dengan skor 6-0. Alik parah. Tapi gue masih agak gimana gitu ya. Kenapa sih? Oke lah, waktu Tulun tuh si Kakak main terus duluan, terus si Jens Raven tuh jadi super sub tuh karena Raven habis cedera. Oke lah. Gue penasaran gitu. Maksudnya kayak emang bener ya si Raven tuh kualitasnya di bawah Kakak di mata Sapri? Gue gak tahu. Maksudnya kayak salah satu pemain timnas U19 yang gue suka tuh back tengahnya ini ya, si Iqbal ini ya, yang waktu dari U17 tuh udah oke dia main. Kalau dia berkembang dengan baik ya, dia bisa jadi salah satu back masa depan timnas Indonesia ya. Apalagi kan persaingan back kita kan agak cukup berat ya. Balik lagi. Kenapa sih, maksud gue kayak Raven kenapa di main babak kedua gitu? Oke lah, kalau misalnya untuk starting line up itu hak progresifnya pelatih, oke gue ngerti. Ya gue harap nanti ya kalau misalnya timnas ketemu lawan yang lebih kuat kayak Vietnam atau Thailand di AFF ini, kita semua pengen nonton ya Raven tuh kayak gimana sih sebenarnya. Yang lawannya ASEAN, kalau Tulun mungkin agak susah ya karena kemarin lawannya kan emang semuanya di atas kita. Ya tolong ya Sapri, tolong ya. Gue masih berusaha positive thinking ya sama lu nih. Gimana pun ya kita harus tetap dukung guys. Karena ini akan menjadi anak-anak yang bakal ngisi timnas U23 nanti. Dan dari U23 ke senior gitu. Sintayong pasti nonton pertandingan ini. Big respect sekali lagi ya buat Sapri ya. Ya, semoga saja si Sapri mendengarkan masukan dari abang kita yang satu ini ya. Dia mempertanyakan kenapa si Raven ini tidak dimasukkan dari menit awal. Kenapa baru dimasukkan di babak kedua menit ke berapa ya itu tuh. Tapi pada akhirnya si Raven ini berhasil mencetak 1 gol ya, gol penutup. Nah mungkin yang dimaksudkan oleh netizen ini adalah kenapa harus memasukkan Raven dari menit awal, supaya kita bisa melihat bagaimana kualitas dari pemain yang dihasilkan dari naturalisasi ini. Saya kira ini juga sangat masuk akal ya, sebuah masukan yang tentunya bisa didengarkan oleh Coach Indra Safri untuk tentunya memperbaiki level permainan di laga-laga berikutnya. Ayo ngaku, siapa kemarin yang ragu sama tim ini karena kalah terus? Tuh, sekarang dibuktikan tuh, walaupun cuma sekelas AFF sih. Kemarin kalah terus, kok sekarang bisa bagus gitu ya mainnya? Kenapa coba? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, mungkin banyak yang meragukan ketika tim ya yang diasuh oleh Indra Safri ya, ketika mereka mengikuti ajang Toulon Cup kemarin itu menjadi bulan-bulanan dari tim-tim lawan. Bahkan mereka hanya mencetak 1 gol, itu pun melalui titik penalti. Jadi berkaca dari itu, banyak yang berasumsi bahwa ngapain sih harus Indra Safri lagi yang melatih timnas. Tapi di ajang Piala AFF kali ini, Coach Indra Safri membuktikan bahwa dia layak untuk memimpin timnas U19. Ya, kita tentunya sebagai masyarakat Indonesia harus tetap support ya, mendukung apa yang dikerjakan oleh Coach Indra Safri. Ajang Toulon Cup kemarin bagi saya, ataupun mungkin bagi Coach Indra Safri, adalah sebuah ajang uji coba ya, bagi timnas Indonesia bagaimana bisa menemukan skuad terbaik ketika nantinya akan menghadapi Piala AFF. Dan tadi malam Coach Indra Safri membuktikan itu ketika melumat Filipina 6 gol tanpa balas. Buat yang benci Coach Indra Safri karena gak mainin Jens Raven, sini merapat. Ya gue sempat kaget banget di awal ngeliat startingnya karena Jens Raven dicadangin dan Welber cari tim juga. Dan ya Arkan Kakak bermain. Oke, yang gue kaget di match kali ini permainannya cukup efektif dari sayap, crossing, dapat momentum gol. Ya bisa dibilang untuk pertahanan Filipina juga nggak sebagus itu. Tapi kita harus apresiasi karena timnas U19 ini ya baru ya main di laga pertama dan sudah mendapatkan hasil yang cukup oke ya, maksimal lah, lumayan maksimal. Tapi balik lagi, jangan cepat puas dan mungkin ya untuk Arkan Kakak agak ditingkatkan lagi ya untuk finishingnya. Dan selamat buat Jens Raven ya yang akhirnya ciptakan gol debutnya untuk timnas Indonesia. Ini gue yakin bermakna banget buat dia karena ini akan naikin kepercayaan dia. Dan buat 2 center back kita yaitu Im Iqbal dan
Arliansyah, gokil ya, mereka center back tapi dua-duanya cetak brace 2 gol. Ya kalau pesan gue sih buat Coach Indra Safri, cobalah mainin Jens Raven dari menit awal, Welber Jardim, jangan dicadangin lah. Kenapa sih Coach? Oke, kita support terus buat timnas U19 di campaign AFF U19 kali ini. Tapi kalau menurut lu, Jens Raven di laga selanjutnya akan main dari bangku cadangan atau dari starter? Coba tulis di kolom komentar. Kita boleh berasumsi, kita boleh punya pilihan, kita boleh menentukan bahwa seharusnya James Raven itu bermain di menit-menit awal atau mulai dari babak pertama. Tetapi saya mempunyai feeling atau prediksi saya itu adalah kenapa Coach Indra Safri menyimpan Jens Raven itu di babak kedua. Ini mungkin lebih kepada taktik ya. Karena kalau misalnya beliau kasih Jens Raven ini main dari awal, takutnya tim-tim lawan yang di grup sebelah itu bisa tahu kemampuan dan kelebihan dari James Raven itu seperti apa. Ya, mungkin ini lebih kepada taktik ya, teman-teman. Marcelinus Amaola terpilih sebagai pemain terbaik di awal bulan Desember. Marcelinus Amaola, bintang muda sepak bola Ini Indonesia. dari NTT ya. Marcelinus Tepatnya Amaola dari adalah salah satu nama yang kini mulai mencuri Pulau perhatian dalam Flores dunia Timur. sepak Pulau bola Flores. Indonesia, terutama setelah pemanggilannya ke tim nasional U19. Lahir di Indonesia, Marcelinus menunjukkan bakatnya yang menjanjikan sejak usia dini. Saat ini ia bermain untuk klub di Spanyol, sebuah langkah yang tidak hanya menantang, tetapi juga sangat berani bagi seorang pemain muda asal Indonesia. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi Sepak Bola lokal, di mana ia menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa. Kemampuannya dalam mengolah bola, disiplin dalam bertahan, dan ketajaman dalam membaca permainan menjadi keunggulannya. Setelah menonjol di level lokal, Marcelinus mendapatkan kesempatan untuk berkarir di Eropa yang merupakan impian banyak pemain muda. Bergabung dengan klub Spanyol, Marcelinus tidak hanya menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan budaya baru, tetapi juga harus bersaing dengan pemain-pemain bertalenta dari seluruh dunia. Meski demikian, ia berhasil menunjukkan performa yang solid dan mendapatkan kepercayaan dari pelatih klubnya. Pengalaman ini tentu sangat berharga karena bermain di Eropa memberikan pelajaran dan pengalaman yang tidak ternilai. Pemanggilan Marcelinus ke timnas U19 adalah langkah besar dalam karirnya. Ia merupakan pengakuan atas kemampuan dan bukti bahwa ia adalah salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Bergabung dengan timnas bukan hanya tentang membawa nama baik sendiri, tetapi juga tentang berkontribusi bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Di bawah pelatih timnas, Marcelinus akan mendapatkan kesempatan untuk berlatih dan bermain bersama pemain-pemain muda terbaik lainnya. Ini adalah momen penting di mana ia bisa belajar, berkembang, dan memperlihatkan kualitasnya di level yang lebih tinggi. Dengan potensi yang dimilikinya, banyak yang optimis bahwa Marcelinus akan menjadi salah satu bintang masa depan Indonesia. Tak hanya itu, Marcelinus juga menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda di Indonesia. Kisahnya menunjukkan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk mengejar mimpi, semua hal menjadi mungkin. Harapannya, keberhasilannya bisa memotivasi generasi selanjutnya untuk terus berjuang dan menggapai cita-cita di dunia sepak bola. Dengan perjalanan yang masih panjang di depan, semua mata kini tertuju pada Marcelinus Amaola. Apakah ia akan terus bersinar dan menjadi salah satu pilar timnas di masa depan? Waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, ia adalah salah satu harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Marcelino Amaola, salah satu berlian yang berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya dari Kabupaten Larangtuka. Ya, lagi-lagi Pulau Flores melahirkan pemain-pemain muda terbaik. Ya, kemarin setelah ada Marcelino Ferdinand, sekarang hadir Marcelino Amaola. Lagi-lagi nama Marcelino, dan Marcelino. Ya, semoga saja kegemilangan atau keberanian yang ditunjukkan oleh
Marcelino Amaola ini dia berani keluar dan berkarir di Eropa, bisa memberikan atau memicu semangat bagi adik-adik kita ya untuk terus berlatih agar mereka juga berani mengikuti jejak dari Marcelino Amaola ini. Nah teman-teman, berikut ada sedikit video hiburan dari Bung Towel. Ya, pokoknya kita nonton dulu ya. Detik-detik Towel dikatain tolol. Tapi Tintin lebih manis. Hadapan ya, hadapan. Bukannya lu yang itu nggak suka sama Sinteyong naturalisasi? Aku nggak suka. Blocking om. Bukannya lu yang nggak suka sama Sinteyong? Duduk om. Oh iya, kenapa nggak sama? Tololnya dong, tolol gitu. Oh siapa? Ke situ. Sinteyong masa nggak bisa sih? Terus kenapa harus tolong? Ya iya, orang berprestasi gitu. Apa prestasinya? Nah itu apa Piala Asia no? Masuk. Kenapa lu tolol ke dia, kan tolol ke kamera maksud gua. Tolong. Kalau tolong ke saya nanti bahaya. Tolol ke kamera, jangan ke dia. Oh. Lanjut. Apa? Prestasi apa? Iya, banyak prestasinya loh. Iya. Ya kan Piala Asia tuh. Ya kan? Nih mau masuk Piala Dunia juga. Mau masuk Piala Dunia? Iya. Masuk kan tahun 3. Iya, Ron. Iya, terus Kamu mau masuk Piala Dunia gimana? ya kan lumayan. Dari Asia cuma kita doang yang masuk. Terus? Ya bagus kan? Bagus. Iya bagus dong. Iya. Setelah? Ya setelah banyak. Ini buat apa? Kamu bakal apa gue? Lanjut. Hah? Iya kan? Lanjut. Harry Potter. Towel. Teman-teman, bagaimana pendapat dari teman-teman terkait dengan permainan timnas Indonesia tadi malam? Apakah ini merupakan permainan yang sesuai dengan harapan dari teman-teman, ataukah masih ada yang harus diperbaiki oleh Coach Indra Safri? Silakan menulisnya di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus bahagia. Salam olahraga.